warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ahda Sabila Putri dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang mendidik dan mewujudkan generasi Z yang berkualitas. Generasi Z atau Gen Z disebut sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Kumpulan orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah termasuk yang lahir di tahun 1995 sampai dengan 2010. Jadi bila Anda lahir di rentang waktu itu, maka Anda juga turut termasuk dalam generasi Z. Umumnya mereka yang merupakan generasi Z disebut juga sebagai generation atau generasi internet atau generasi net. Mereka selalu menghubungkan dengan dunia maya, dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Nah, dikutip dari hasil sensus penduduk 2020, jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94% dari total seluruh penduduk Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk yang paling dominan kedua berasal dari generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa penduduk atau sebesar 25,87%. Generasi Z memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Melek teknologi atau bahasa kerennya tech savvy. Generasi Z tumbuh di era teknologi, sedangkan berkembang dengan pesat internet, media sosial, aplikasi makanan, aplikasi transportasi, aplikasi lainnya. Yang kedua, coba deh kamu tanya ke orang tua atau kakek nenek kamu, dulu cita-cita mereka mau jadi apa sih? Mungkin jawabannya gak jauh dari dokter, PNS, pilot, atau arsitek. Nah, dalam menghasilkan uang, khususnya yang berhubungan dengan industri kreatif seperti konten kreator, podcast, blogger, sampai mendirikan perusahaan rintisan atau startup sendiri. Yang ketiga, menerima perbedaan karakter Gen Z selanjutnya, yaitu mampu menerima perbedaan di sekitar, entah itu agama, suku, ras, adat istiadat, dan sebagainya. Terbentuknya akses internet membuat generasi kita lebih jauh untuk belajar dan memahami sebab akibat perbedaan yang timbul. Gen Z juga nggak masalah bergaul dengan kelompok yang berbeda dengannya. Yang keempat, ada peduli terhadap sesama meskipun lebih sering rebahan sambil scrolling. Bukan berarti generasi Z jadi apatis, justru mereka ini paling cepat untuk urusan menyebabkan informasi dan mencari solusi. Misalnya nih, ada kakek-kakek yang jualan kue di stasiun. Gen Z bisa jadi mengubah foto si kakek di media sosial dan ramai-ramai menggalang donasi. Hal ini selaras dengan julukan The Comoholic, yaitu terlibat dalam komunitas dan teknologi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, ada senang berekspresi. Gen Z juga dijuluki sebagai the on-the-living age. Mereka gemar berekspresi atau menemukan jati diri. Contohnya, pergerakan Citayam Fashion Week yang diisi oleh remaja Jabodetabek untuk menunjukkan gaya berusaha mereka. Selain itu, Gen Z juga berusaha membangun self-branding di media sosial, seperti OOT di hobi olahraga sampai mencoba makanan di segala penjurunya. Generasi Z juga memiliki keunggulan beberapa bidang, yaitu yang pertama, bidang kebudayaan. Gen Z memiliki cara untuk unik dan menghargai seni budaya. Mereka berinteraksi dengan seni dan budaya dengan cara yang berbeda dari generasi sebelumnya. Perubahan teknologi dari media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan kemungkinan mereka untuk mengeksplorasi dan membagikan berbagai bentuk seni dan ekspresi budaya dari seluruh dunia. Yang kedua, ada bidang pengetahuan. Generasi Z memiliki keunggulan dalam pemanfaat teknologi dan akses mudah terhadap informasi, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan mengembangkan pemahaman mendalam dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bidang teknologi. Generasi Z unggul dalam bidang teknologi karena pertumbuhan di era digital, memiliki pemahaman alami terhadap teknologi serta kemampuan adaptasi yang dapat terhadap perkembangan baru. Keterampilan teknis
keahlian dalam penggunaan perangkat digital, dan kemahiran dalam berkomunikasi melalui platform teknologi menjadi keunggulan khas generasi ini dalam menghadapi tantangan teknologi modern. Ada beberapa kekurangan generasi Z. Yang pertama ada FOMO. Kekurangan Gen Z yang pertama adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang bergantungan terhadap teknologi, khususnya internet dan media sosial. Setiap harinya, Gen Z disuguhkan oleh berbagai informasi, termasuk apa yang sedang tren hari ini. Mereka bisa merasa kuper, takut dicap enggak bergaul, dan cemas jika belum mencoba tren yang ada di internet. Yang kedua, ada kecemasan dan tingkah. Kecemasan dan tingkat stres yang tinggi menurut penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association. Stres yang dialami Gen Z disebabkan karena pandemi, ketidakpastian mengenai masa depan, berita buruk di internet dan di media sosial. Gen Z mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap kehidupan pribadi mereka, sehingga tidak berjalan sesuai keinginan akan memicu timbulnya stres. Yang ketiga, mudah mengeluh dan self-proclaimed. Meskipun punya kemampuan untuk mencari informasi dari berbagai sumber, kenyataannya Gen Z terlalu cepat menyerap dan mencocokkan informasi dengan yang mereka rasakan, seperti melebihi diri sebagai pengidap bipolar, mengatasi pergaulan karena introvert, dan sebagainya. Baik, cukup sampai di sini saya menjelaskan. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.